Hai, sama aku lagi, Pixie. Kali ini aku akan ajak kamu untuk memilih tebaran kartu. Ini adalah pembacaan asmara mengenai apa yang ada di pikiran, perasaan dan niat dia ke kamu. Bisa untuk yang sudah jadian atau yang baru PDKT. Perlu diingat ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok bisa tidak. Ambil saja yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Perlu diingat bahwa energinya bisa sebaliknya atau terbalik. Juga bisa berubah-ubah dengan cepat dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Jangan lupa untuk mengambil sisi positif dari bacaan ini sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Kamu bisa memilih kartu nomor 1, 2 atau 3. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Rileks dan pilihlah kartumu. Di sini apa yang mereka pikirkan sepertinya ada em, kelicikan, eh, sesuatu yang tidak murni, nggak pure gitu. Eh, terus
dia tapi ada niat untuk meningkatkan hubungan ke jenjang selanjutnya. Kalau kamu udah mengenal atau pernah disakiti sebelumnya, mungkin dia seperti ingin kembali, ingin berrekonsiliasi, dan dia juga seperti sudah healing atau mempunyai harapan untuk memperbaiki keuangan atau dirinya. Sepertinya di sini ada sikap ingin memperbaiki keuangan, keberuntungannya dengan kamu. Jadi kira-kira mungkin dia ingin berrekonsiliasi dengan kamu atau ingin mendekati kamu karena salah satunya adalah karena keuangan. Tapi sepertinya ini adalah sesuatu yang harus dijalani. Jadi berhati-hati saja menjalaninya. Sepertinya ada niat untuk hanya bersenang-senang sesaat dan meninggalkan. Dan dia untuk short term outcome-nya ada kemungkinan akan meng-cut atau memutuskan bila tidak sesuai dengan keinginannya, atau bila dia sudah katakanlah tidak suka lagi, seperti itu. Dan dia juga sepertinya mempunyai standar yang tinggi untuk dalam berpasangan atau pacaran gitu. Dan dia setelah itu dia akan berhenti sejenak untuk beristirahat sejenak atau merelaksasi dirinya. Kira-kira seperti itu untuk tebaran nomor 1.
Di sini pikiran atau perasaan dia sebenarnya ingin melamar, ingin serius. Knight of Cups. Tapi biasanya energi ini, Knight of Cups ini, dia cintanya seperti pujangga, menggebu-gebu. Tapi setelah dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan kecewa dan beranjak pergi. Dia akan patah hati, beranjak pergi, meninggalkan, karena menurut dia cinta itu seperti seharusnya seperti dongeng gitu. Tapi dia juga mengutamakan kesempurnaan, padahal tidak ada yang sempurna. Maka dia akan kecewa, patah hati, sakit hati, dan biarpun dia mencoba untuk menenteramkan sisi liarnya dan mencoba untuk calm down. Dia juga merasa terkekang, merasa cinta ini cinta basi, yang dia maju mundur dan dilema, karena sebenarnya cinta ini cintanya penuh dengan emosi, begitu mencintai, begitu mengagumi, tapi ada sisi yang dia lihat mengecewakan, dan dia jadi mempertimbangkan dan juggling antara meneruskan cinta atau bersahabat saja kah, antara melanjutkan atau tidak. Sebenarnya dia melihat kamu juga sebagai seorang yang berkelimpahan, dan dia niatnya sebenarnya memang ingin bersama dengan kamu, karena merasa kamu juga selain berkelimpahan juga penyayang, care, dan dia masih berpegang teguh pada sisi itu. Dia masih menyukai sisi tersebut dari diri kamu, tapi akhirnya dia mencoba untuk menarik diri sesaat, biarpun hanya untuk sesaat, menarik diri dari percintaan ini, dan dia sebenarnya ingin melakukan sesuatu yang fair terhadap kamu, terhadap situasi ini, dan terhadap hubungan ini, dan dia tapi merasa boring gitu, tidak bosan lah gitu. Dia merasa bosan, seperti kurang tantangan, kurang kesenangan, karena mungkin dia tadinya berharap lebih, cinta ini akan lebih dari ini, ternyata kok segini aja. Mungkin menurut dia membosankan, dan dia mungkin jenuh. Seperti itu untuk tebaran nomor 2.
Oke, untuk tebaran ketiga, dia memblok yang ada di pikirannya adalah memblok kamu, dan dia punya alasan untuk itu, untuk memblok kamu. Dia merasa punya alasan dan punya agenda untuk itu. Tapi dia juga seperti suka-sukanya aja, seenaknya aja. Kapan dia mau memblok kamu, dia memblok. Kapan dia mau kembali, dia kembali. In and out energy. Dan dia saat ini, mungkin dia yang sudah memblok kamu atau akan memblok kamu, dia sebenarnya ingin menyampaikan pesan, tapi dia dilema apakah dia akan menyampaikan pesan ini ke kamu atau tidak, karena takut ada keributan atau hal kecil jadi besar. Takut ada keributan di antara kalian, karena sepertinya kalian suka ribut atau adu argumen di sini ya. Kadang hal kecil jadi besar, kadang saling sulit untuk mengalah. Yang satu bilang A, satu bilang B, nanti tambah lagi, makin tambah dan jadi besar fightnya ini, argumennya ini makin melebar kemana-mana. Dan dia juga sepertinya mau open, dia mau membuka dirinya untuk siapapun, dia mau bergaul dengan siapa saja, dan dia sepertinya tidak ingin ada yang menghalangi. Dan dia juga merasa niatnya, dia pengennya bergaul sesukanya, tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang harus kecewa. Dan dia ini seseorang yang bisa mengatakan apa yang seseorang ingin dengar. Misalkan lawan jenisnya atau temannya atau kamu ingin mendengar sesuatu yang manis, dia bisa memperdengarkan kamu sesuatu yang manis itu, sehingga orang yang di dekatnya merasa nyaman, merasa senang, karena dia suka memperdengarkan apa yang orang suka dengar. Tapi pada akhirnya dia untuk short termnya dia akan kebingungan sendiri untuk memilih. Jadi dia ada dalam dilema, dan dia akhirnya stres sendiri, susah tidur, gelisah, resah, tapi pada akhirnya nantinya akan ada sesuatu yang menggembirakan. Jadi menjalaninya sepertinya tidak perlu dibawa stres sebenarnya, playful saja, karena kalau terlalu serius nanti jadi stres, karena toh pada akhirnya kalian ya akan mendapatkan titik temunya, kebahagiaan. Oke, itu untuk tebaran nomor 3.